Hei botak, tahu listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Aliran listrik ini disebut dengan arus listrik. Aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik atau bisa juga dihasilkan dari baterai, aki, dan buah-buahan yang mengandung asam. Misalnya jeruk. Hah? Buah? Kok bisa? Iya, semakin tinggi tingkat keasaman dari buah, maka semakin baik dalam menghantarkan arus listrik, dan juga semakin besar energi listrik yang akan dihasilkan. Buah dapat berperan sebagai sumber tegangan karena adanya penggunaan lempeng seng dan lempeng besi yang berfungsi untuk menimbulkan beda potensial dalam buah. Lempeng seng berfungsi sebagai kutub negatif dan lempeng besi berfungsi sebagai kutub positif. Adanya beda potensial dalam buah inilah yang mendorong elektron untuk bergerak sehingga memicu aliran listrik dalam rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Arus listrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya detik. Bagaimana cara menghitung kuat arus listrik? Coba deh kamu perhatikan contoh soal berikut. Dalam sebuah kawat penghantar, dialiri arus listrik dengan muatan 450 coulomb dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat tersebut. Diketahui muatan listrik atau Q 450 coulomb dan waktunya 1,5 menit. Menit ini diubah menjadi detik. Caranya 1,5 dikali 60 detik, hasilnya 90 detik. Yang ditanyakan adalah kuat arusnya. Maka I sama dengan Q dibagi T, di mana Q-nya adalah 450 coulomb dibagi 90 detik, hasilnya 5 ampere. Cara menghitung muatan listrik bagaimana? Misalnya seperti ini. Terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Diketahui kuat arusnya 5 ampere, waktunya 1,5 menit, diubah menjadi detik, hasilnya 90 detik. Yang ditanyakan muatan listriknya. Nah, rumusnya kita balik. Kita pakai rumus model segitiga. Q di atas, I dan T di bawah. Garis yang melintang artinya dibagi, garis yang tegak artinya dikali. Jika yang ditanyakan kuat arus, maka I kita tutup. Jadi, I sama dengan Q per T. Jika muatan listrik yang ditanyakan, maka Q kita tutup. Jadi, Q sama dengan I dikali T. Nah, jika T yang ditanyakan, maka T sama dengan Q dibagi I. Gitu ya. Berarti rumusnya Q sama dengan I dikali T. Jadi 5 ampere dikali 90 detik hasilnya 450 coulomb. Pintar. Kalau hambatan listrik, hambatan atau resistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Besaran resistor disebut dengan resistensi yang memiliki satuan ohm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur resistensi adalah ohm meter. Setiap bahan memiliki nilai resistensi yang berbeda-beda. Misalnya konduktor. Konduktor memiliki hambatan yang kecil, sehingga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya besi, tembaga, aluminium, dan perak. Yang kedua adalah isolator. Isolator memiliki hambatan yang besar, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya kayu dan plastik. Sedangkan semikonduktor adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contohnya karbon, silikon, germanium, dan lain-lain. Ini biasanya terdapat pada chip komputer. Oh ya. Aku heran kok ada lampu yang bisa menyala sekaligus, ada juga yang menyala cuma satu lampu. Itu sih tergantung rangkaian listriknya. Rangkaian listrik kan ada 3 macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran.
Rangkaian seri artinya rangkaian yang tidak memiliki percabangan pada kabelnya, sehingga arus listrik akan mengalir ke seluruh lampu. Rangkaian paralel yaitu rangkaian yang memiliki percabangan pada kabelnya. Jika salah satu listrik putus, maka arus listrik akan mengalir ke kabel yang lainnya. Rangkaian campuran merupakan rangkaian penggabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oh ya. Setiap rangkaian memiliki kuat arus. Jumlah arus yang masuk setara dengan jumlah arus yang keluar. Seperti bunyi hukum Kirchhoff. Aku tahu bunyi hukum Kirchhoff. Bunyi hukum Kirchhoff menyatakan bahwa besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Pintar. Jadi secara matematis dapat ditulis sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Misalnya, diketahui besar arus listrik I1 2 ampere, I2 4 ampere, I3 4 ampere, dan I4 5 ampere. Berapakah besar arus I5? Dari gambar ini kita bisa ketahui arus yang masuk adalah I1, I4, dan I5, karena arah anak panahnya menuju ke titik cabang. Sedangkan arus keluar I2 dan I3, karena arah anak panahnya menjauhi titik cabang. Maka arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuknya I1 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi 2 tambah 5 tambah I5 sama dengan 4 tambah 4. 7 tambah I5 sama dengan 8. Karena yang dicari I5, jadi I5 sama dengan 8 dikurang 7, hasilnya 1 ampere. Oh, terus cara menghitung hambatan listrik pada sebuah rangkaian listrik gimana? Misalnya pada gambar rangkaian seri berikut. Diketahui resistor pertama atau R1 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 4 ohm. Maka rumusnya rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tinggal masukkan angkanya. 3 ohm ditambah 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 9 ohm. Sekarang rangkaian paralel. Diketahui R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Rumusnya rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan. Kita coba penyebut 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi di sini 6 per 12. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi di sini 3 per 12. Nah, yang ini 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi di sini 2 per 12. Sekarang dijumlahkan. 6 tambah 3 tambah 2 adalah 11. Jadi 11 per 12. Kita balik. 12 per 11 sama dengan 1,09 ohm. Untuk rangkaian campuran, kita cari hambatan untuk rangkaian paralelnya dulu. Rangkaian paralelnya terdapat di R2 dan R3. Maka rangkaian paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka hasilnya 2 per 6 ditambah 1 per 6. 2 tambah 1 hasilnya 3 per 6. Nah, ini kita balik. 6 dibagi 3 hasilnya 2 ohm. Selanjutnya kita gabungkan. R1 ditambah R2 dan R3 ditambah R4. R1 nya 2 ohm tambah R2 dan R3 nya didapatkan 2 ohm, dan R4 4 ohm, hasilnya 8 ohm. Oh ya, terima kasih botak.